Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kembali lagi dengan saya, Dedi Yosopangke. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang problem instalasi tiang pancang. Ada dua permasalahan yang terjadi ketika pada problem instalasi tiang pancang. Yang pertama itu ada permasalahan non-teknis dan juga permasalahan teknis. Permasalahan non-teknis adalah permasalahan yang terjadi karena pengaruh pelaksanaan pemancangan dan bukan pada pekerjaan pemancangan yang sedang dilakukan. Sedangkan permasalahan teknis itu adalah permasalahan yang terjadi pada saat pekerjaan pemancangan tiang pancang itu sedang dilakukan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang problem instalasi yang non-teknis. Yang pertama itu ada getaran akibat pemancangan. Getaran akibat pemancangan ini sangat wajar pada pemasangan tiang pancang ini karena ketika sedang berlangsung pemasangan tiang pancang ini itu biasanya memang ada getaran di sekitar area itu. Jadi untuk para soil engineer itu perlu melakukan studi terhadap lokasi dan analisa untuk dampak lingkungan itu atau AMDAL. Karena itu sangat penting untuk dilaksanakan sebelum kalian atau Anda menentukan penggunaan desain pondasi tiang pancang serta jenis alatnya itu. Anda juga perlu melakukan evaluasi pada jenis strukturnya, definisi dan fasilitas yang menahan getaran pemancangan yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan masuk pada masalah teknis. Yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang tiang tidak mencapai set. Yang dimaksud dari tidak mencapai set ini adalah tiang yang tidak mencapai kedalaman rencana. Jadi itu sebelumnya tiang-tiang itu tuh harus dipancang sampai mencapai final set yang diizinkan oleh pengawas. Pengukuran langsung dari set dan rebound harus memberikan kapasitas yang ekuivalen dengan beban kerja yang disyaratkan. Set harus ditentukan di lapangan, set haruslah dibuktikan dengan percobaan. Nilai konstanta yang akan dipakai untuk memodifikasi rumus akan ditaksir oleh soil engineer itu sendiri setelah tiang pertama selesai dipancang dan setelah grafik rebound atau set itu diperoleh. Nah, di sebelah saya ini ada gambar yang saya ambil dari salah satu proyek yang ada di Kalimantan. Itu menjelaskan tentang rebound dan setnya itu dan juga penetrasinya. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan teknis yang kedua, yaitu kepala tiang pancang pecah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepala tiang pancang itu pecah. Yang pertama, ada energi yang dikeluarkan pada saat pemancangan itu melebihi kemampuan dari tiang pancang itu sendiri, sehingga mengakibatkan tegangan yang tinggi pada bagian kepala tiang. Yang kedua, ada faktor tumbukan hammer yang tidak sentris terhadap sumbu tiang pancang atau biasa disebut dengan hammer pile alignment problem. Yang ketiga, ada mutu tiang pancang yang kurang baik. Jadi, jika hal ini terjadi, solusinya adalah perbaiki mutu tiang yang digunakan atau memilih supplier yang lebih baik. Berikut ada contoh dari gambar kepala tiang pancang itu pecah. Pada permasalahan teknis selanjutnya itu adalah sambungan tiang pancang itu tidak sempurna. Jadi, kontraktor atau pabrik pembuat tiang harus menyerahkan sistem sambungan tiang untuk disetujui engineer sebelum pemasangan di lapangan. Jadi detail dari sambungan itu harus terdiri dari yang pertama ada sistem sambungan yang akan dipakai, yang kedua ada detail pengelasan dan mutu bahan dari pengelasan itu sendiri, yang ketiga ada prosedur pengelasan, yang keempat ada kualifikasi atau kecakapan tulang las. Berikut foto-foto dari contoh dari sambungan yang tidak sempurna. Pada permasalahan teknis selanjutnya itu ada posisi tiang pancang yang menyimpang. Yang pertama, tiang-tiang pancang itu harus dipancang sampai mencapai daya tunggung yang disyaratkan. Yang kedua, ada tiang-tiang pancang harus dipancang secara akurat pada lokasi yang tepat dan garis yang benar. Yang ketiga, ada toleransi posisi tiang akhir harus tidak lebih dari 7,5 cm. Yang keempat, ada toleransi kemiringan untuk tiang ada itu adalah maksimum 1/80. Dan yang terakhir, ada penyambungan tiang menggunakan metode pengelasan dengan las penuh. Pada permasalahan teknis selanjutnya itu ada tiang pancang yang miring. Jadi untuk kita memeriksa bergesernya tiang itu miring ke arah vertikal atau horizontal itu, kita lakukan yang namanya heavy check pada pemancangan kelompok tiang pertama dan pada kelompok tiang yang dipilih. Jadi itu langkahnya tuh ada 3. Yang pertama ada periksa heavy dengan mengukur panjang dan mencatat elevasi pada masing-masing tiang. Yang kedua, ada periksa ulang lagi elevasi-elevasi dan juga panjang tiang pancang setelah semua tiang pancang pada suatu kelompok selesai dipancang. Yang terakhir, bila ujung tip
yang mengalami heave lebih dari 6 mm dari posisi asli, tiang pancang tersebut harus dipukul kembali. Pada permasalahan teknis selanjutnya itu ada tiang pancang pada tanah lunak. Pada saat pembangunan konstruksi di atas tanah lunak, itu biasanya bangunan dengan konstruksi berat seperti bangunan gedung, hotel, dan lain-lain, atau bertingkat lebih atau lebih dari 2 lantai, itu menghasilkan permasalahan terkait dengan tanah. Contohnya itu seperti bangunannya yang miring, ada juga seperti penurunan pada bangunan yang berubah posisi, sampai pada kondisi yang tidak aman, yang akibat rusak konstruksi serta permasalahan lainnya. Keadaan ini tentu mengharuskan adanya perbaikan tanah dalam upaya meningkatkan daya dukung tanah tersebut. Pada permasalahan teknis yang terakhir itu ada kedalaman penetrasi yang tidak seragam. Berikut ada model keruntuhan geser. Ada 3. Yang pertama itu ada keruntuhan geser umum, yang kedua ada keruntuhan geser lokal, dan terakhir ada keruntuhan penetrasi geser. Yang pertama, keruntuhan geser umum. Pada bidang longsor yang berbentuk berupa lekung dan garis lurus yang berkembang hingga permukaan tanah, saat keruntuhan terjadi, gerakan massa tanah ke arah luar dan ke atas. Keruntuhan terjadi dalam waktu yang singkat, diikuti dengan penggulingan fondasi. Selanjutnya yang kedua ada keruntuhan geser lokal. Bidang longsor yang terbentuk tidak sampai ke permukaan tanah, fondasi tenggelam akibat bertambahnya beban. Sedikit terjadi pengembungan tanah di sekitar fondasi, tapi tidak terjadi penggulingan fondasi. Yang terakhir ada keruntuhan penetrasi geser. Tidak terjadi keruntuhan geser tanah pada masalah ini. Fondasi menembus dan menekan tanah ke samping akibat beban yang menyebabkan penempatan tanah di dekat fondasi. Penurunan fondasi bertambah hampir linear dengan penambahan beban. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, bisa ditanyakan pada komentar bawah ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya Dedi Pangkei, peace out.